Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BCKS Angkatan Pertama Provinsi Riau akan mempraktekkan pra-observasi dan pasca-observasi. Perkenalkan, nama saya Sofianita Yunata sebagai kameramen. Dan saya Eniani sebagai kepala sekolah. Saya Erniani berperan sebagai guru. Saya Yendrawati berperan sebagai penulis naskah. Saya Yuliani sebagai sutradara. Saya Sriwani pembantu sutradara. Saya Rini, saya sebagai pengarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya boleh bentar ya Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kemarin kan saya sudah WA Ibu bahwa hari ini Ibu akan melakukan pra-observasi ya Bu ya. Nah sekarang saya ingin bertanya nih, bisa Ibu ceritakan apa tujuan utama pembelajaran matematika yang Ibu buat? Ya baik Bu. Untuk besok kan saya mau diobservasi nih. Jadi untuk proses pembelajaran besok itu mata pelajaran matematika. Tujuan pelajarannya yang yaitu siswa mampu memahami operasi pengiriman perusahaan. Tetapi Bu, dalam proses pembelajaran besok siswa bukan hanya bisa memahami, tetapi siswa juga bisa menerapkan penjumlahan pecahan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Wah, menarik itu Ibu. Jadi fokusnya bukan hanya prosedur hitungan ya Bu ya, tetapi juga memahami konsep penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu. Menurut Ibu, bagaimana aktivitas belajar yang dirancang agar siswa bisa memahami sendiri konsep yang Ibu buat? Rencananya besok itu Bu, saya menyiapkan potongan jeruk dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang setengah lingkaran, ada yang seperempat lingkaran. Kemudian nanti murid itu saya minta untuk menyusun potongan jeruk tersebut untuk menjadi satu jeruk yang utuh. Nah, gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti menggunakan jeruk ya Bu ya. Iya. Nah apa yang Ibu lakukan agar dapat membantu siswa belajar secara visual dan konkret? Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan agar siswa tersebut memahami pelajaran yang Ibu ajarkan? Untuk pelajaran ini saya akan memberikan pertanyaan kuantik Bu, seperti mengapa kita harus menyamakan penyebut seperti itu, atau apa yang terjadi kalau kita menjumlahkan setengah kue dengan seperempat kue seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi pernyataan itu menurut siswa, pertanyaan itu menurut siswa agar berpikir lebih kritis ya Bu. Ya. Kemudian ada hal tertentu yang Ibu ingin perhatikan soal observasi nanti Bu. Ya Bu, mohon perhatikan apakah siswa benar-benar memahami konsep penyebut sama, bukan hanya mengikuti langkah hitung gitu. Jadi mohon itu besok diperhatikan ya Bu. Oke, baik Ibu ya. Jadi besok saya akan fokus untuk melakukan observasi. Semoga pembelajaran berjalan lancar besok. Kita ketemu setelah observasi, kita akan ketemu pada pasca observasi. Ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Saya akan silakan dulu ya Bu. Baik Ibu, tadi kan saya sudah memperhatikan Ibu melaksanakan proses pembelajaran ini. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Ibu Erniani. Saya senang bisa melihat pembelajaran tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Itu dalam proses pembelajaran tadi Bu, perasaan saya itu cukup puas sih. Tapi di antara itu ada rasa-rasa saya, anak-anak peserta didik saya masih bingung. Memang sebagian udah antusias dalam proses pembelajaran, tapi sebagian lagi masih agak bingung gitu dalam melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda gitu. Ya benar juga sih Bu, saya juga memperhatikan hal itu. Menurut Ibu, apa penyebab siswa masih bingung? Mungkin menurut saya nih ya Bu, mungkin karena mereka lebih fokus pada penggabungan potongan jeruk, tapi belum sepenuhnya menghubungkan aktivitas itu dengan proses matematisnya. Betul. Kalau kita ingin mempelajari lebih mendalam, bisa ditambahkan pertanyaan selanjutnya ya Bu ya.
Misalnya kalau kita satukan setengah lingkaran jeruk dengan seperempat lingkaran jeruk, berapa bagian dari satu lingkaran penuh yang terbentuk? Atau pertanyaan, bagaimana cara menuliskan ini dalam bentuk pecahan biasa? Mungkin begitu. Benar juga ya Bu, itu bisa membantu mereka nanti mengaitkan manipulatif dengan simbol matematika. Saya juga melihat kok Bu, sebagai siswa ada juga yang aktif, tapi ada juga yang lebih banyak diam Bu. Apa strategi Ibu ke depannya supaya semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran? Iya Bu, tadi saya juga melihatnya seperti itu. Jadi saya berpikir mungkin ke depannya nanti saya akan memberikan kepada mereka itu tugas yang berbeda dalam kelompok. Misalnya ada yang bertugas dalam menggabungkan beberapa potongan jeruk, ada yang mencatat, dan ada juga yang menjelaskan seperti itu, menjelaskan hasilnya nanti. Nah, bagus itu Ibu, kalau kita sudah belajar tentang PM ya, itu kan bisa menumbuhkan kolaborasi sekaligus pemahaman mendalam tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, menurut Ibu, apa hal terbaik dari pembelajaran tadi? Semua siswa itu sebagai siswa sudah tampak tenang, senang, dan lebih mudah memahami pecahan dengan visual. Mereka mulai menyadari pecahan bukan sekedar angka, tetapi bagian dari keseluruhan seperti itu. Jadi mereka senang. Ya, nampak dia anak-anak itu senang ya Bu ya, karena kita menyangkutkan pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Nah, itu pencapaiannya sangat besar loh Bu. Jadi saya ingin langkah selanjutnya kita perlu memperkuat hubungan antara aktivitas konkret dengan simbol matematis. Kalau konsisten, saya yakin nih siswa akan lebih memahami konsep pecahan mendalam. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu atas masukannya dan penguatannya. Saya akan coba nanti ditindak lanjut, saya memperbaikinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga sukses ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu.